Hai semua, apa kabar? Selamat malam. Kita ketemu lagi di Komsel kita hari ini. Jadi malam ini aku mau ajak teman-teman untuk bahas kembali firman Tuhan, yang dimana firman Tuhan ini sudah dibawakan oleh Pastor Joanna minggu lalu, yang berjudul tentang apa yang aku punya. Jadi teman-teman, tema kita bulan ini adalah Kingdom Influence. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam lagi tentang Kingdom Influence ini, aku mau ajak teman-teman untuk tahu dulu influence itu apa. Jadi influence di sini adalah kekuatan yang menyebabkan seseorang berubah, teman-teman. Jadi di sini kita bisa lihat influence ini adalah pengaruh di dalam diri, yang terjadi kepada kita ketika kita melihat seseorang, yang dimana orang tersebut memiliki sesuatu yang kita juga sebenarnya pengen. Contoh misalkan dimana saat ini lagi musim orang-orang membawa tempat minum yang lucu, tumbler yang cakep-cakep, yang lucu-lucu, teman-teman, dan itu akhirnya membuat hampir semua orang atau menyebabkan hampir semua orang membawa minum dengan tumbler yang lucu-lucu. Bahkan ada juga yang rela membeli tumbler atau tempat minum yang limited edition, atau bahkan sampai ada yang rela mengeluarkan uang ratusan ribu, bahkan sampai ratusan ribu, bahkan sampai jutaan untuk bisa membeli tumbler atau tempat minum yang lucu itu, atau bisa dibilang mahal hanya karena limited edition gitu, teman-teman. Jadi nanti kita next time belum tentu dapat lagi, jadi kita harus beli gitu. Nah, teman-teman, aku mau ajak teman-teman untuk kita membahas bukan tentang influence-nya aja, tapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan berbeda dengan dunia ini. Kita membawa kingdom influence. Jadi kingdom influence ini apa? Yaitu membawa nilai-nilai kerajaan surga yang ada di area kehidupan kita, seperti misalnya di tempat kerja kita, ada di dunia sekolah kita, dunia kuliah, kampus, bahkan sampai kepada keluarga kita sendiri, teman-teman. Dan itu juga pada akhirnya berdampak atau membawa dampak bagi sekitar kita. Influence, teman-teman, di sini kita mau lihat dulu bagaimana dunia ini menawarkan sebuah influence, atau bagaimana dunia ini mempengaruhi kita, teman-teman, atau mempengaruhi orang-orang, teman-teman. Jadi di sini ada dua. Yang pertama adalah material influence, mempengaruhi orang lain untuk memiliki benda-benda tertentu. Sama seperti yang aku bilang tadi, bagaimana teman-teman memiliki tempat minum yang lucu-lucu itu sangat mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain tersebut ingin sekali memiliki juga tumbler atau tempat-tempat minum tersebut. Atau bisa jadi baca buku sekarang tuh banyak, teman-teman, yang buku-buku yang memotivasi. Nah, itu juga bisa menjadi pengaruh bagi orang lain untuk memiliki salah satu judul buku tersebut ketika judul buku tersebut lagi sedang tren-trennya, teman-teman. Nah, lalu yang kedua yaitu moral influence, yang dimana di sini mempengaruhi orang lain untuk memiliki moral yang lebih baik. Mungkin ada di YouTube podcast yang membahas tentang kebaikan seseorang, atau ada podcast atau ada siaran-siaran di YouTube, teman-teman, yang menolong sesama, menolong seseorang, teman-teman yang membutuhkan bantuan. Kita akan buka kitab kita di Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10. Di sini menceritakan tentang bagaimana Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang yang lumpuh dari lahir. Jadi Petrus dan Yohanes ini
melihat ada orang yang sedang meminta-minta, dan dia juga mengalami kelumpuhan dari lahir, teman-teman. Aku mau ajak teman-teman untuk melihat di Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Emas dan perak tidak ada pada Petrus dan Yohanes, tetapi Petrus dan Yohanes ini memiliki lebih daripada emas dan perak itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Bagaimana Petrus dan Yohanes juga berdampak dengan membawa apa yang ada pada mereka, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri kepada orang Nazaret ini, sehingga akhirnya mujizat terjadi dan orang Nazaret ini yang tadinya lumpuh dari lahir, pada akhirnya dia bisa berjalan, teman-teman. Nah, lalu teman-teman, apa yang kita dapat pelajari dari kisah dari Petrus dan Yohanes ini, dan apa yang bisa kita dapat lihat dari kehidupan Petrus dan Yohanes ini? Yang pertama adalah gospel influence. Mereka menjadi gospel influence, teman-teman. Yang pertama, aku tidak punya banyak tapi aku punya Yesus. Kita lihat bagaimana seorang Petrus bagaimana Petrus mengakui kekurangannya. Dia tidak memiliki emas dan perak, tetapi dia memiliki lebih dari itu, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Sehingga akhirnya dia memberikan apa yang lebih penting. Dia memberikan jauh lebih penting dibandingkan emas dan perak itu sendiri, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Nah, teman-teman, bagaimana dengan kita, bagaimana dengan kehidupan kita ketika kita mungkin gak punya banyak, ketika kita mungkin gak punya banyak harta, gak kaya, mungkin juga kita bukan orang yang dalam dunia kerjaan mungkin kita juga gak terlalu cerdas atau apapun itu, teman-teman. Tapi ketika kita mengakui kekurangan kita, datang kepada Tuhan, dan kita tahu bahwa kita punya Tuhan Yesus, menurutku itu adalah hal yang paling terpenting di dalam kehidupan kita, dan kita bisa membagikannya kepada sekitar kita dengan menjadi gospel influence, teman-teman. Dengan di situ kita bisa menginjili, mungkin teman-teman, membawa nama Tuhan dan memperkenalkan siapa Yesus Kristus itu sendiri. Dan lalu yang kedua, aku tidak sempurna tapi Kristus yang menyempurnakan. Kita mungkin banyak kurangnya, kayak tadi aku bilang, kita mungkin gak kaya, mungkin kita gak terlalu pintar, mungkin kita juga bodoh, atau apapun itu, teman-teman, yang mungkin saat ini aku sendiri atau teman-teman yang lagi saat ini sedang rasakan. Kita gak sempurna, tapi kita punya Kristus yang menyempurnakan kita. Bagaimana ketika kita mengakui kekurangan kita di hadapan Tuhan, teman-teman, kita tidak fokus kepada kekurangan kita saja dan gak berhenti di kekurangan kita, tetapi kita juga menyadari bahwa ketidaksempurnaan kita, ketika kita datang kepada Tuhan, akhirnya kuasa Kristuslah yang bisa terlihat dan bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, ini juga sama yang dilakukan oleh Petrus, teman-teman. Bagaimana Petrus mengakui kekurangannya, tapi dia juga nggak fokus di kekurangannya, dan akhirnya disitulah kuasa Tuhan terjadi, teman-teman. Teman-teman, di sini ada statement bahwa kita nggak bisa kontrol outcome dari influence kita, teman-teman. Kita juga nggak bisa paksa orang lain untuk bisa terpengaruh sama kita, teman-teman. Bagian kita hanyalah menghidupi nilai-nilai kerajaan surga itu. Kayak apa yang dibilang di Alkitab, bahwa kita hanya menanam, tetapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan, teman-teman. Jadi walaupun nilai-nilai kerajaan surga itu sangat mungkin di mata kita sangat sulit untuk kita bangun, teman-teman, di dunia yang penuh dengan segala pengaruh-pengaruh hal yang gak baik,
harap kita bisa terus membagikan gospel influence ini teman-teman, dan hidup di dalam kingdom influence, dan juga membiarkan Roh Kudus yang bekerja, sehingga akhirnya apa yang kita terapkan di dalam kehidupan kita, yaitu nilai-nilai kerajaan surga, itu bisa berdampak pada orang lain dan juga pada area-area kehidupan kita, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini ada points to ponder. Yang pertama, pernah nggak merasa hidupmu belum cukup untuk dipakai Tuhan? Apakah alasan terbesar kamu merasa belum cukup, dan bagaimana itu mempengaruhi hidup dan pelayananmu kepada Tuhan? Yang kedua, ceritakan pengalaman hidupmu saat kamu mengalami pekerjaan Tuhan padahal kamu sedang merasa lemah dan sangat tidak sempurna. Dan yang ketiga, sebagai generasi yang hidup di tengah dunia yang penuh tuntutan, kesuksesan dan pencapaian, gimana caramu untuk terus menyadari bahwa Yesus yang bernilai di dalam kehidupanmu? Ini ada 3 points to ponder. Nanti kita akan bahas di breakout room kita, teman-teman, dan aku harap ini bisa kita bahas dan kita jawab sesuai dengan apa yang saat ini teman-teman rasain dan aku rasakan. Teman-teman, aku sudah selesai. Terima kasih banyak.